Masjid Syahabuddin atau Masjid Raya Siak merupakan salah satu masjid yang berlokasi di Jalan Sultan Ismail, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan berada tidak jauh dari Istana Siak. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Al-Said Al-Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim II. Masjid Raya Syahabuddin Siak juga menjadi salah satu situs cagar budaya. Tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, lebih dari itu, masjid ini juga difungsikan sebagai penyebaran syiar atau dakwah agama Islam. Perkataan dari masjid ini, Allah alam dan berapa berdirinya, tapi jelas pada zaman Sultan Syarif Qasim, ayahanda daripada Sultan Syarif Qasim. Tapi jelas dibangun masjid berdirinya di zaman Sultan Syarif Qasim. Alhamdulillah ayahanda Sultan Syarif Qasim II. Lanjutkan lagi pembangunannya, ada berapa zaman-zaman itu setelah Sultan ada juga termasuk tambahan yang belakang buat itu sekitar tahun 1968 ada berapa sesi tambahan. Alhamdulillah sampai sekarang Masjid Raya Syahabuddin ini tetap menggunakan kegiatan dakwah, termasuk masjid sentral daripada kerajaan Kabupaten Siak. Letak masjid ini juga berdampingan dengan kompleks pemakaman Sultan Syarif Qasim II beserta keluarganya. Pada awalnya, letak bangunan Masjid Syahabuddin yang pertama berada di Jalan Sultan Syarif Qasim, dibangun pada tahun 1882 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim pertama yang memerintah pada tahun 1864 hingga 1889 dengan arsitektur sederhana yang terbuat dari kayu. Kemudian pada zaman pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, masjid ini dipindahkan secara permanen pembangunannya dan berada di tepi Sungai Siak hingga saat ini. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah, sebab pada masa kesultanan jamaahnya tidak hanya di seputaran kota Siak, tetapi masyarakat yang berada di Mempurah juga menjalankan ibadah di masjid ini. Awalnya masjid ini sebetulnya bukan di sini. Awal di sekitar parkiran sana. Nah, pada zaman kesultanan itu dulu awal pada kayu juga dipindahkan kemari oleh Sultan. Masuk dengan Sultan Istana Siak juga. Mungkin bisa jadi bersamaan gitu. Nah, awalnya Istana Siak pun bukan seperti ini. Terus Istana Siak awal-awalnya di sungai juga. Sejarah bisa dari serentak di pembangunannya dipindahkan sama-sama. Satu lari ke darat, satu lari ke sungai. Ini saya rasa mungkin persamaan itu mungkin lebih dekat mungkin ke jalur kepada masyarakat itu juga. Zaman-zaman dulu juga banyak juga masyarakat dari perseberang sholat kemari gitu. Karena sungai yang kita tengok hari ini bukan seperti ini besarnya. Sungai dulu orang bisa sebentar aja dari seberang sana pakai sampan bisa kemari untuk sholat subuh. Kita seperti itu banyak masyarakat seberang juga sholat subuh di sini, sholat berjamaah di sini. Maka mungkin bisa jadi pada zaman itu untuk memudahkan masyarakat, baik masyarakat yang ada di sekitar Siak ini ataupun yang ada di seberang Siak sana. Nama Syahabuddin berasal dari gabungan kata Syah dan Aldin. Kata Syah berasal dari bahasa Persia yang berarti penguasa, sedangkan kata Aldin berasal dari bahasa Arab yang berarti agama. Syahabuddin dimaksudkan sebagai lambang bahwa sultan atau raja bukan hanya penguasa negara, melainkan juga sekaligus seorang penguasa agama. Masjid Syahabuddin juga telah mengalami beberapa renovasi yang antara lain penambahan pembangunan pada teras bagian kanan dan kiri masjid. Meski demikian, bentuk aslinya tetap dipertahankan dan identitas budaya yang menempel di masjid ini tetap terjaga. Syahabuddin adalah lagob digelar daripada Al-Habib Utsman bin Abdul Rahman Syahab. Beliau adalah keturunan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Utsman turun pada Hadratul Maut, menikah sama anak daripada Sultan Alamuddin Shah, Sultan yang keempat. Nama putri Sultan adalah Sultan Tengku Badariah.
Maka daripada beliau lahirlah para habaib-habaib yang memimpin Istana Siak. Daripada Sultan yang pertama sampai ke-6 itu adalah Sultan Melayu, keturunan pada Raja Johor. Yang ke-7 keturunan pada Habib Usman, asli keturunan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan hari ini kadang-kadang orang mengatakan betul adanya Sultan Syarif Qasim II tidak ada keturunan lagi. Tapi tidak semua sultan menemukan anak jadi sultan gitu. Itu kita garis bawahi. Alhamdulillah daripada Sultan Syarif Qasim juga, beliau punya keturunan juga, masuk ada di Singapura. Sultan Ismail juga ada keturunan. Sultan Qasim I juga ada keturunan sampai sekarang banyak. Tapi Sultan Qasim II betul adanya tidak ada keturunan. Jadi Shahabuddin diambil daripada marga daripada keturunan Rasulullah SAW. Arsitektur bangunan Masjid Shahabuddin merupakan perpaduan bangunan Timur Tengah atau Turki dan Melayu. Masjid ini berdenah persegi silang dengan pintu masuk berada di sisi timur, utara, dan selatan. Bangunan utama ditopang tiang bulat silinder dari beton dengan formasi membentuk lingkaran. Pintu dan jendela bagian atas membentuk lengkung kubah, termasuk lengkung kubah di atas pintu dan jendela. Sedangkan pada bagian dalam berhias tulisan dan dipetikan ayat-ayat Al-Quran. Atap masjid berupa atap sirap yang bagian pucuknya berbentuk kuncup teratai. Di dalam masjid juga terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari kayu bermotif daun, sulur, dan bunga. Sementara Masjid Shahabuddin Siak ini mampu menampung hingga ratusan jamaah. Di masa pandemi, aktivitas agama seperti sholat dan pengajian tetap berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19, terlebih di bulan suci Ramadan. Ini dipadu daripada apa? Bangunan Turki, paduan Turki sedikit. Hampir menata orang-orang pada luar sana datang kemari, ini lebih kurang gaya bangunan pada luar sana. Masuk Istana Siak juga, paduan seperti itu. Kalau untuk pemugaran tidak ada signifikan pemugaran, cuma ya paling-paling Renovasi sedikit-sedikit ya, nggak banyak. Itu ada yang di samping itu tahun 1968. Tiang teras ya? Ya, ada bukan teras, ada luar teras tiang apa ya? Ada atap luar itu. Ya, itu sekitar tahun 1968 sampai sekarang belum ada perubahan. Alhamdulillah kita rutin di sini sampaikan tadi untuk kegiatan dakwah. Dan tidak sedikit juga di sini alhamdulillah sering juga kita Islam orang juga masih selalu juga. Alhamdulillah masuk sebelum kita mau masuk ke bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah ada satu orang mualaf juga siapkan di sini. Alhamdulillah untuk kegiatan dakwah di sini rutin, baik habis subuh kajian subuh tetap dari dulu sampai sekarang. Selama Ramadan alhamdulillah terima kasih. Habis subuh kajian seperti biasa kajian subuh, di zuhur seperti tadi. Itu menjelang maghrib jam 5 sebelum buka, jam 5 kita mulai pembacaan puasa ini, surat Al-Waqi'ah, Ratibul Haddad, zikir Asmaul Husna, dan lanjut doa bersama sebelum kita berbuka. Kemudian alhamdulillah ada beberapa tahun kita buat di Masjid Raya Shahabuddin. Mungkin tempat lain berbeda, cuma di Shahabuddin ini alhamdulillah kalau masjid sentral contoh. Alhamdulillah kita coba sekarang nih setiap jam 5 sebelum kita berbuka kita mulai duduk bersama-sama jamaah membaca surat Al-Waqi'ah, Ratibul Haddad, zikir Asmaul Husna, dan doa bersama. Alhamdulillah kalau untuk jamaah insyaallah ta'ala ada juga sebagian menggunakan protokol kesehatan juga untuk tetap juga ada juga tidak. Alhamdulillah sampai sekarang Masjid Raya Shahabuddin dari masa Covid sampai sekarang belum ada satupun yang terdampak dari sini. Alhamdulillah.